Sungguh menarik dan kita bersyukur bahwa dalam tradisi gereja tempat-tempat untuk pembinaan calon-calon imam disebut seminari, yang artinya adalah kebun bibit atau tempat persemaian. Di situ juga dimulai dengan benih-benih yang kecil, tetapi kemudian ada mukjizat karena benih-benih itu lalu kemudian tumbuh menjadi tunas. Bahkan mungkin mulai berkembang, dipindah ke tempat lain, ke novisiat, seminari tinggi, dan tempat-tempat yang lain yang seolah-olah polybag yang lebih besar. Lalu kemudian tidak tahu dibawa ke tempat-tempat yang lain ketika mereka sudah menjadi biarawan atau menjadi imam. Sampai mungkin benua Eropa, benua Afrika, benua Amerika, atau tempat-tempat yang lain. Di sana mereka menjadi pohon-pohon yang bisa dan diharapkan menghasilkan buah yang berkatnya dinantikan oleh umat. Seminari Menengah KPA Santo Paulus Mataloko adalah sebuah seminari yang berada di Mataloko, Kabupaten Ngada, Flores. Seminari ini pada awalnya merupakan sebuah seminari yang menjadi milik Keuskupan Sintang. Didirikan pada tahun 1989 oleh Monsinyur Ishak Dura. Tujuan didirikannya seminari ini adalah untuk mendapatkan calon imam dari Flores dan Timur untuk menjadi imam bagi Keuskupan Sintang. Dalam perjalanan waktu, para seminaris yang mendapatkan pembinaan di lembaga ini tidak hanya melamar menjadi calon imam di Keuskupan Sintang, tapi juga mereka diberi kesempatan untuk boleh melamar ke keuskupan-keuskupan lain di seluruh Indonesia dan juga ke tarekat-tarekat religius. Sejak tahun 2002, lembaga pembinaan calon imam ini dikelola oleh para Karmelit. Namun, tamatan dari lembaga ini tetap diberikan kesempatan untuk dengan bebas memilih keuskupan ataupun tarekat untuk panggilannya. Kami bersyukur bahwa sampai dengan tahun ini, lembaga pendidikan calon imam seminari KPA Santo Paulus Mataloko tidak mengalami kesulitan berkaitan dengan siswa. Setiap tahun, lembaga ini menerima siswa
antara 35 sampai 55 orang. Tentu ini bukan angka yang sedikit. Masih banyak orang-orang muda yang memiliki hati untuk menjalani panggilan yang suci ini. Mereka datang dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, dan tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Oleh karena itu, dalam pembelajaran yang menjadi fokus kegiatan akademik di lembaga ini adalah bagaimana mengasah kemampuan berbahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Dalam hal ini, bahasa Inggris. Waktu pembinaan di tempat ini kurang lebih 10 bulan. Dimulai dari awal Juli dan berakhir pada akhir Mei. Setelah mereka berada di tempat ini kurang lebih 6 bulan, maka mereka diberi kesempatan untuk memilih keuskupan ataupun tarekat di mana mereka ingin melanjutkan panggilan mereka. Puji Tuhan bahwa dengan proses yang ada, mereka bisa memilih sesuai dengan hati nurani mereka. Para formator yang ada di lembaga ini semuanya adalah para karmelit, 3 imam dan 1 frater top. Kami dibantu oleh 2 guru awam dan juga tenaga pustakawan dan sekretariat. Tentu juga kami dibantu oleh karyawan-karyawati yang menangani perkebunan, peternakan, dan juga karyawan-karyawati di dapur.
Nama lengkap saya Carlos Demetrio Starende Jaman, sapaan Carlos. Saya berasal dari Manggarai Barat, Paroki Santo Yosef Reveng, Kuskupan Ruteng. Saya berusia 18 tahun. Kesan saya berada di tempat ini sangat banyak, sangat beragam dan sangat bervariasi. Melalui lembaga ini, melalui tempat ini, saya belajar banyak hal tentang bagaimana kita menghargai segala sesuatu yang ada di dalamnya. Melalui lembaga ini, Seminari KPA Santo Paulus Mataloko, saya benar-benar bisa menemukan diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa melihat aturan itu bermain di dalamnya. Artinya bahwa aturan itu adalah sesuatu yang paling penting, suatu hal yang paling urgen untuk terus membina, membentuk setiap karakter yang ada di dalamnya. Menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bermazmur bagi namamu. Ku mau bersuka cita, ku mau bersuka